Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 10 TKJ SMK Nurul Ilmi yang lagi asik-asik di rumah. Ingat, kalian harus tetap berada di rumah, gak usah keluyuran kemana-mana, karena sebagaimana program pemerintah, kita harus stay at home atau tagar di rumah saja. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang desain grafis, yaitu CorelDRAW versus Photoshop. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin, di sini kita akan coba memperbandingkan antara kedua aplikasi tersebut, sehingga kita semua bisa memahami dengan baik apa perbedaan fungsi dan manfaat dari kedua aplikasi tersebut. Langsung saja kita tancap gas, kita langsung melihat program pengolah gambar atau aplikasi pengolah gambar, yaitu CorelDRAW X7. CorelDRAW X7 ini versi yang lama, karena setiap tahun CorelDRAW selalu merilis versi yang terbaru. Ini kalau nggak salah 2017, tapi tampilan dan fungsinya tidak terlalu berbeda jauh. Baik, ini tampilan ketika kita langsung mengaktifkan CorelDRAW, tampilan awal atau tampilan di muka istilahnya ya. Di sini kita akan menuju ke sebuah atau beberapa menu, yaitu ada new document, berarti di sini kita akan membuat dokumen baru. Kemudian new from template, berarti kita akan mengambil contoh dari template atau dokumen yang sudah disediakan. Kemudian ini ada operation, berarti kita akan memilih project-project yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga kita nggak perlu mengarah kepada folder yang sudah kita buat. Ya, lanjut saja, kita langsung ke new document. Ketika kita akan klik new document, maka kita akan menuju ke menu create new document. Di sini ada name. Kalau kalian baca name di setiap tulis bacanya name. Name-nya maksudnya di sini kita akan membuat apa nama file yang akan kita buat atau project kita yang akan kita buat nanti. Kita tulis aja misalnya latihan 1 ya. Oke, kemudian ini kita biarkan saja. Di sini kita akan memilih jenis kertas atau pilihan-pilihan dari kertas yang akan kita pilih. Ada beberapa macam, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk yang ini kita pilih A4. Oke, selanjutnya A4 ini mempunyai ukuran 21 cm dan 29,7 cm tergantung jenis kertasnya. Lanjutnya kita pilih number of page, kita satu saja. Kemudian primary color mode nya kita pilih yang RGB, karena ini hanya untuk tampilan, bukan untuk print out ya, untuk kita cetak. Kalau untuk kita cetak kita pilih CMYK, kalau untuk kita tampilan kita pilih RGB, tergantung kebutuhan. Kemudian rendering resolusinya biasa 300 dpi. Preview mode nya kita normalkan saja, ini nggak perlu kita perhatikan. Kita langsung ke OK. Oke, kita sudah masuk ke halaman yang sudah atau project yang akan kita buat. Di sini sudah tertulis latihan 1 sebagaimana yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian tampilan dari CorelDRAW ini sebenarnya cukup sederhana ya, dan hampir semua versi yang terbaru pun lebih kurang sama dengan tampilan yang sebelum-sebelumnya. Yang di sini adalah kertas yang kita pilih. Di sini ukuran A4 yang kita pilih. Ini kita pilih bisa portrait atau kita pilih landscape, tinggal kita arahkan saja pilih portrait atau landscape.
Kemudian yang paling penting di sini adalah kita akan disiapkan oleh CorelDRAW, yaitu adalah alat-alat atau tool yang kita gunakan untuk mengedit, memanipulasi semua gambar yang di sini. Ini sudah kita pelajari ya, dan sudah saya jelaskan satu persatu. Jadi tool-tool yang ada di sini ini adalah senjata kita untuk membuat atau mengolah sebuah gambar. Tanpa tool ini maka kita tidak bisa mengolah gambar sebagaimana yang kita inginkan. Kemudian sebelah kanan ini juga ada pilihan warna yang bisa kita pilih ya. Karena warna yang kita pilih RGB, maka dia akan tertulis sini RGB ya. Kelihatan di sini RGB ya. Pilihan warnanya tinggal kita pilih warna apa yang kita inginkan. Kemudian kalau kita mengarah ke atas, di sini ada menu di toolbarnya, ada file, ada edit, ada view, ada layout, object, effect, dan seterusnya. Oke, semua menu-menu yang di atas ini sangat berguna sekali dan akan kita gunakan ketika kalian sudah benar-benar menguasai CorelDRAW ini. Baiklah, ini tampilan awal dari CorelDRAW. Selanjutnya kita akan coba membuka Adobe Photoshop. Di laptop saya taruh langsung di taskbar paling bawah supaya ngekliknya cuma satu kali. Langsung kita klik aja PS ini. Baik, kalau sudah kita klik maka akan muncul menu awalnya. Di sini kita menggunakan Adobe Photoshop CS6. Ini juga yang versi yang lama. Kalau versi yang terbaru dia sudah tidak menggunakan CS lagi, tapi CC 2020. Lebih kurang hampir sama, tapi mungkin ada fitur-fitur terbaru yang lebih mudah ya, lebih keren lah. Baik, ini tampilan dari Photoshop tadi ya. Untuk langsung bekerja di Photoshop, kita di sini diminta untuk memilih project atau halaman apa yang kita inginkan. Kita di sini arahkan kepada new saja. Ketika kita mengklik new, maka sama seperti CorelDRAW tadi, kita akan diminta untuk membuat nama dari project yang kita buat. Katakanlah ini latihan 2. Oke. Kemudian agak berbeda dengan CorelDRAW sebelumnya, maka di sini secara tampilan maksudnya, di sini kita akan diminta untuk atau diberikan pilihan untuk memilih apakah kertas ya. Kalau kita milih kertas berarti international paper, kita milih foto, US paper, clipboard, dan lain sebagainya. Tapi untuk kali ini kita coba ke international paper. Sama seperti CorelDRAW tadi, kita pilih A4 ya. A4 di sini. Di sini ukurannya masih milimeter, kita rubah cm. Baik. Langsung kita oke saja. Color mode-nya tetap RGB color karena hanya untuk tampilan. Ini tetap 300 dpi atau 300 pixel. Ini kita 8 bit, biarkan saja. Langsung kita oke kan. Baik, ini adalah tampilan awal ketika kita memilih project yang sudah kita rencanakan. Maka kita akan melihat secara langsung tampilan ketika kita masuk kepada aplikasi Photoshop. Secara sekilas mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan CorelDRAW sebelumnya, karena di sini juga sama, kita disiapkan oleh tool-toolnya atau alat-alat kita untuk memodifikasi, untuk mengedit, merubah, memanipulasi, dan seterusnya. Kemudian di sini ada pilihan warna ya, pilihan warna yang bisa kita pilih. Kemudian di sini ada layer, ini namanya layer. Nah, layer inilah yang berfungsi atau berperan penting dalam kita membuat suatu desain atau mengedit atau mengolah sebuah gambar. Maka kalau kita perhatikan, kita bisa lihat mengkomparasi antara kedua aplikasi ini. Maka kita akan lihat komparasinya atau perbedaannya.
kita bandingkan ya. Baik, ini perbandingan, kita buat dua layar seperti ini. Sebelah kirinya adalah Corel, sebelah kanan ini adalah Photoshop. Nampak sekilas seperti yang saya sampaikan di awal, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Corel maupun Photoshop. Di sini juga disiapkan halaman kerja, dan ini juga disiapkan halaman kerja. Kemudian di sini juga disiapkan tool-toolnya. Kemudian di Photoshop juga disiapkan tool-toolnya. Juga di sini disiapkan warna ya. Warna yang sudah disiapkan di sini. Kemudian pilihan warnanya apa yang kita inginkan. Kemudian tetap di sini juga ada menu di bar-bar di atas ini, sama seperti ini ya. Ada menu barnya. Semuanya mempunyai fungsi yang sangat penting ya. Jadi antara kedua aplikasi ini sebenarnya secara tampilan tidak terlalu jauh berbeda, tapi nanti pada saat kita mengolah gambar maka akan ada sedikit perbedaan, dan akan kita pelajari nanti lebih lanjut apa yang menjadi perbedaan antara CorelDRAW sama Photoshop. Dan bagi kalian yang sudah sangat senang dengan dunia desain grafis, tentu kedua aplikasi ini wajib kalian miliki atau kalian pelajari dengan cara terus latihan, terus menonton atau melihat tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Kalian terus harus latihan, kembangkan kreativitasnya. Maka apabila kalian menguasai kedua aplikasi ini, maka tentu kalian sudah mempunyai sebuah keahlian dalam bidang desain grafis. Tapi itu tidak cukup kalau hanya sekedar kalian menguasai kedua aplikasi ini saja. Bagi kalian yang benar-benar ingin menguasai atau menjadi expert lah ya, profesional dalam bidang ini, maka kalian paling tidak harus memiliki atau membeli tool tambahan ya, tool tambahan berupa pen tablet namanya ya. Pen tablet ini namanya pen tablet ya. Jadi kalau kalian sudah sangat hobi, sangat expert, sangat senang dengan dunia desain grafis, maka kalian wajib memiliki alat pen tablet ini. Karena dengan alat pen tablet ini kalian bisa menggambar seperti kalian menggambar di di kertas ya. Dan ini sebenarnya tidak terlalu mahal harganya, dan ini pasti digunakan oleh para profesional dalam bidang desain grafis. Karena selama ini kalau kita tidak memiliki pen tablet ini, kita hanya mengandalkan mouse saja untuk menggambar misalnya ya. Kita hanya mengandalkan mouse kalau untuk segera menggambar ya. Menggambar seperti ini tentu kita hanya menggunakan mouse. Tapi kalau kita sudah memiliki pen tablet ini ya, maka kita tidak perlu menggunakan mouse, kita cukup menggunakan pen tablet ini. Kemudian di sini siapkan sini pennya, dan itu sangat membantu kita untuk membuat sebuah desain yang kita inginkan. Oke, saya kira itu ya pengenalan antara kedua aplikasi yang sangat terkenal ini, dan menjadi hal yang wajib bagi para desainer profesional untuk menguasai kedua aplikasi ini. Minimal harus menguasai kedua aplikasi ini. Atau kalau kalian sudah sangat expert sekali dan ingin terus belajar, kalian bisa menguasai aplikasi-aplikasi lain yang lebih banyak ya. Tapi tentu secara standar, secara dasar kalian harus menguasai CorelDRAW dan juga harus menguasai Photoshop. Oke, demikian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan dari saya, dan tetap semangat, tetap stay at home ya, jangan kemana-mana, jaga diri, jaga kesehatan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.